kelompok kekerasan dari kelas 10-8. Nama saya Amalia. Nama saya Epa. Nama saya Wulan. Nama saya Neng Leli. Nama saya Ica. Jadi, langsung saja kita wawancarai siswa-siswi yang ada di sekolah ini. Let's go! Nah, sekarang kita akan mewawancarai kelas 12 IPA 3. Let's go! Boleh tahu kakak namanya siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Istiani Diana Putri dari kelas 12 IPA 3. Saya Firna Fitriani dari 12 IPA 3. Jadi di sini kita mau nanya-nanya sama kakak. Menurut kakak, bagaimana jika terjadi perundungan di sekolah kita? Kalau misalkan terkait masalah bullying ya berarti ya, itu sangat disayangkan banget kalau misalkan sampai ada ya. Karena mungkin dari kegiatan-kegiatan yang sudah dijelaskan gitu bahwa bully itu tidak layak untuk dilakukan di sekolah gitu, apalagi kita sebagai anak-anak gitu kan. Dan apa sih tanggapan kakak mengenai perundungan ini? Ya kalau misalnya terjadi di lingkungan kita, menurut saya itu sangat Tidak baik lah ya. Karena kan bully itu termasuk sikap yang jelek dan juga bakal ada timbul yang namanya dampak yang tidak baik untuk si korban ya. Karena kebetulan kita juga kemarin ya baru saja belajar tentang bullying. Menurut kakak, apa yang terjadi alasan seorang melakukan tindakan bullying? Nah, mungkin banyak sekali ya, apalagi kalau misalkan dilihat di film-film. Yang pertama mungkin faktor dari kedua orang tuanya, sehingga mereka inginkan adanya kepuasan gitu, melampiaskan masalahnya ke orang lain gitu. Jadi aja terjadi yang namanya bullying. Apakah kakak akan melindungi korban yang apabila ada yang dibully? Jika ada dan iya, apa alasannya kakak melindungi si korban? Nah, itu pertanyaan yang pasti dijawabnya dengan kata iya. Ya. Karena kenapa? Kalau misalkan kita ikut-ikutan ngebully, berarti kita sudah termasuk terjerumus ke orang-orang yang berdampak negatif gitu ya. Ini tidak baik. Seharusnya kita selaku penonton ataupun saksi itu seharusnya menolong gitu. Bukan hanya menonton, apalagi sampai ikut-ikutan untuk merundungnya. Apalagi tidak jarang orang yang dibully itu pendiam kan. Nah, jadi kita sebagai saksi ya wajiblah untuk membantunya. Menurut kakak, kenapa sih bullying sering terjadi di kalangan anak remaja? Nah, itu ya tadi kembali lagi ke faktor yang dampaknya itu pertama mungkin karena kedua orang tuanya, yang kedua karena pelampiasan masalahnya, ataupun mungkin seiring berjalannya waktu ya ketika si seorang anak kurang kasih sayang dari orang tuanya, pasti terjadi kepuasan ataupun kurangnya kasih sayang, sehingga mereka juga ikut-ikutan ingin membuli ataupun melakukan hal yang tidak baik lah kepada si korban. Kurangnya rasa kekeluargaan dalam kelas atau teman-teman sekitar. Apakah kakak pernah merasakan di posisi itu atau kakak menjadi yang membela si korban? Kalau misalkan menjadi korban mungkin sering ya, karena yang namanya bully itu ada dua, ada non verbal dan ada verbal. Kalau misalkan verbal berarti yang melakukan fisik, ketika kalau misalkan non verbal berarti yang tidak melakukan fisik, dan kami sering-seringnya yang non verbal, cacian, makian ataupun sebagainya. Dan kalau misalkan kita diposisikan sebagai penolong itu pasti selalu, karena terkadang kami juga ikut kepuasan ya ketika melihat orang-orang yang dirudung, rasa ingin ikut-ikutan tetapi ditolak dengan rasa ingin menolong. Jadi sebisa mungkin kami juga ikut menolong, bukan ikut merudung. Terima kasih kakak atas wawancaranya. Makasih. Nah, sekarang kita akan mewawancarai kelas 12 IPA 4. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kakak-kakak boleh minta perkenalannya? Perkenalkan, nama saya Repa Aulia dari kelas 12 IPA 4. Kalau kakak? Saya Repalia Putri dari kelas 12 IPA 4 juga. Nah, kami mau langsung bertanya aja nih. Kalau menurut kakak gimana sih kalau terjadi perundungan di sekolah kita? Menurut saya ya lebih baik laporin dulu, kita cari tahu dulu tentang bulian itu seperti apa, karena apa, kan setiap ada sebab juga, setiap ada akibat pasti ada sebabnya apa. Jadi kita cari tahu dulu, setelah itu kita udah tahu, kita laporin aja ke BK atau ke wali kelas dulu. Lebih baik ke wali kelas, kalau enggak ya kita obrolin dulu sama si
orang yang ngerundung, kenapa gitu. Kalau tanggapan kakak mengenai perundungan gimana? Kalau menurut kita perundungan Ya sebenarnya nggak boleh ya perundungan itu karena kan ada pasalnya juga kalau apa-apanya. menurut kakak apa sih yang menjadi alasan seseorang melakukan tindakan bullying? Tindakannya? Iya. Tindakan kita apa? Tindakan si perundung itu jelek. Biar apa kan dia disekolahin? Kenapa dia menjadi seorang perundung? Kan udah diajarin juga kalian Nggak, sekolah gini, dididik apa Kita jadi kunaha dirundung dawet kayak gitu. Oh ya mungkin Ya pertama nggak suka orangnya, nggak suka terhadap kita. mungkin dia juga kurang berintrospeksi apa sih kayak sosialnya tuh kurang gitu. Jadi dia mungkin kan kebanyakan yang orang pendiam dirundung gitu kebanyakannya gitu. Jadi harus kebanyakan yang dirundung itu bergaul gitu ya. Iya. Kalau bisa. Apakah kakak akan melindungi korban yang dibully? Ya. Jika iya, gimana sih cara kakak ngelindungin orang yang dibully itu? Ya kasih nasihat biar dianya juga nggak kena mental. Kita kasih semangat gitu, dia harus bisa ngelawan dong. Kalau misalnya dia nggak salah, Ya buat dia apa takut? buat apa takut? Gak usah takut meskipun kalian dirundung. Menurut kakak, kenapa sih bully selalu terjadi di kalangan anak remaja? Mungkin kurang non sih, jadi kurang kasih sayang terutama sih. Jadi kayak nggak bisa introspeksi aja gitu. Sosialnya tuh kurang bergaul. Mungkin karena dia sering menyendiri apa gimana kurang. Ya mungkin teman-temannya juga kayak nggak suka ke dia mungkin dari tingkah laku. Jadi dia dijauhi nanti dibully gitu. Kalau kakak sendiri gimana, pernah ngalamin dibully? Jujur ya, pas waktu SD pernah. Contohnya gimana tuh? Ya mereka mungkin nggak suka sama aku ya. Terus mereka gitu deh kayak ngebilangin pakai kata-kata gitu ya, pakai omongan. Tapi aku ya biarin aja lah gitu. Kalau kakak gimana? Alhamdulillah belum sih, nggak netral aja. Makasih kakak. Ya, sama.